Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak kelas 7, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pembelajaran lanjutan yang mana beberapa hal yang belum Pak Hasan sampaikan maka akan saya sampaikan di sini. Hari ini kita ke materi sholat dalam keadaan darurat. Telah kita ketahui anak-anak bahwa sholat ini adalah rukun yang paling penting, rukun yang pertama kali nanti dihisab, amal yang pertama kali dihisab ketika yaumil kiamah nanti. Oleh karena itu dalam keadaan apapun sholat harus tetap dilaksanakan. Termasuk di sini nanti akan kita pelajari menjelaskan pengertian sholat dalam keadaan darurat. Berikut dalil, tata caranya gimana, bagaimana ketika sakit, tata cara di dalam kendaraan, bagaimana ketika untuk sholat. Berikut mendemonstrasikannya. Yang kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik anak-anak, kita lanjut. Pak Hasan mengutip dalil beberapa hal yang mewajibkan kita untuk wajib dalam hal untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sabda Nabi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yusallil maridu fa qa'iman in istata'a fa illam yastati' sholli qa'idan fa illam tastati' an yasjuda aw mu'ambirasi wa ja'ala sujudahu ahfadha min ruku'i fa illam yastati' ayusalli qa'idan sholli ala jambihil aiman mustaqbilal qiblat fa illam yastati' ayusalli an jambih al iman sholli mustaqliyan rijluhu mimma balil qiblat. Rawahul Baihaqi dari Darul Qutni. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya seorang yang sakit dari Abi Thalib radhiyallahu an yang dinukil dari sabda Nabi, seseorang yang sakit hendaklah sholat dengan berdiri jika mampu. Jika tak mampu dengan sujud, jika tak mampu maka cukup dengan isyarah dengan kepalanya, dengan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Apabila tidak mampu sholat dengan duduk maka ia boleh berbalik ke kanan dengan menghadap kiblat. Kemudian apabila tidak mampu berbaring kanan maka hendaklah ia sholat dengan terlentang dengan menghadapkan kedua kaki ke arah kiblat. Begitu pentingnya sholat anak-anak, bahwa sholat itu wajib kita kerjakan dalam keadaan apapun. Bahkan Rasulullah pun ketika dulu zaman perang, zaman pertempuran, beliau masih menjalankan ibadah sholat. Baik, Pak Hasan lanjut. Yang pertama adalah sholat dalam kendaraan. Bagaimana tata caranya? Nah, sebelum ke tata cara, mungkin kalian pernah naik kereta api ya, naik kereta api, bis, atau mungkin pesawat terbang, atau mobil yang kategorinya ini adalah kendaraan umum. Maka praktis nggak mungkin kalian berhenti sewaktu-waktu. Kalian harus mengikuti jadwal yang sudah ada. Kereta api jika jam sekian berangkat, maka kamu wajib sudah berada di stasiun untuk pemberangkatan. Maka bagaimana ketika sholat di dalam kendaraan ini? Nah, ini akan kita ulas. Bersuci yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Bersuci dengan air. Jadi misalkan kalau sekarang ada ya toilet di dalam kereta api itu ada, maka kalian bisa memanfaatkan toilet tersebut. Di situ juga ada air. Wudu sak cukupe, membasuh. Jadi seperti tata cara umumnya. Mungkin karena keterbatasan tempat dan air, maka nggih harus telaten.
disarankan juga sebaiknya kalian ini mempunyai wudhu dari rumah, mempunyai wudhu ketika mau berangkat ke stasiun atau ke tempat pemberangkatan. Kalau pesawat ya dari bandara itu kamu sudah memiliki wudhu. Mohon maaf, dari rumah ke bandara kamu sudah memiliki wudhu. Kemudian setelah dipastikan wudhu, pastikan bersih dan suci. Apanya Pak? Badan, pakaian, dan tempat. Pada waktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat. Seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Jadi ketika di atas kendaraan, di dalam kendaraan, apabila khawatir keluar waktu sholat sampai belum tujuan, mungkin menghentikan kendaraan sejenaknya itu belum bisa, maka bisa dengan sholat ini. Jadi kalian cukup duduk menghadap arah depan. Maksudnya gimana? Nggih lek bis arahnya ke barat nggih sampean ke barat. Nanti kok bis arahnya ke selatan itu insya Allah sudah dimampu. Ikut kereta api. Jadi nggak perlu sholat duduk di bis, mohon maaf berdiri di atas bis, ini nggak perlu. Kalau kita memiliki ilmu yang cukup, maka bisa dengan duduk sesuai yang sudah disyaratkan. Jika melaksanakan ibadah sholat di atas kendaraan itu tidak mampu dengan berdiri dan menghadap kiblat, maka diperbolehkan dengan duduk semampunya. Nah, ini adalah dalilnya sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambi. Rawahul Bukhari. Sholatlah sambil berdiri jika mampu, sambil duduk, dan jika tidak mampu sambil tiduran atau berbaring. Ini jelas nggih. Jadi misalkan ini Pak Hasan naik kereta api. Keretanya itu jadwalnya jam 4.05, padahal subuhnya itu 4.06. Dan tidak mungkin Pak Hasan akan sholat dulu, mohon maaf, yang kemudian nanti kereta menunggu Pak Hasan, itu tidak mungkin. Yang ada Pak Hasan harus berada di dalam kereta api, yang mana kereta api itu nanti akan berangkat bersama-sama. Dan ingat, salah satu kendaraan paling tertib, paling disiplin itu adalah kereta api. Maka bagaimana cara Pak Hasan? Berangkat dari rumah keadaan sudah suci dari hadas maupun najis, pakaian, badan. Yang kemudian Pak Hasan sudah punya air wudhu, berangkat ke stasiun. Tibalah di stasiun, Pak Hasan naik. Ketika 4.05 Pak Hasan sudah di gerbong, berarti 4.06 itu sudah azan. Setelah azan Pak Hasan bisa langsung sholat. Bagaimana nggih kalau Pak Hasan tempat duduknya menghadap ke depan, ya ke depan, ke belakang ya ke belakang. Karena kan kita tahu sendiri kereta api itu duduknya berhadapan. Nah, itu adalah bagaimana tata caranya. Terus bagaimana Pak caranya ketika ini sholatnya dengan duduk? Nggih praktis. Kalau rukuk itu gerakannya rodok merendahkan leher, dingkluk ini tok. Tapi kalau sujud lebih rendah lagi. Seterusnya itu sama, mulai dari niat dan seterusnya. Kenapa Pak Hasan mengambil contoh sholat subuh? Karena sholat subuh ini adalah satu-satunya sholat yang adaan yang harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Jadi gitu guys. Itu ketika kita sudah pelaksanaan, misalkan ini nggak bisa Pak karena kondisinya nggak ada air, maka boleh dengan bertayamum seperti yang sudah dipraktikkan, mengambil debu di sekitar kita, nama itu tayamuma li istibahati sholat fardhulillahi ta'ala. Ingat, satu tayamum itu hanya untuk satu sholat, dan batalnya tayamum sama dengan batalnya wudhu plus ketika ada air. Jadi lek enek banyu maka tayamumnya adalah batal. Boleh dengan air botol yang misalkan kamu membawa dari rumah atau kamu punya, itu hukumnya juga suci, asalkan dari 7 sumber yang sudah kita bahas dulu ya, maka itu boleh secukupnya saja. Karena ingat, ini adalah sholat kita dalam keadaan darurat. Selanjutnya adalah sholat dalam keadaan sakit. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan
Allah ini tidak menguji hambanya di luar batas kemampuan. Jadi misalkan sudah sakit parah, ini tetap dihukumi sholat, dan ini ada tata caranya. Bagaimana hukum sholat bagi orang yang sakit? Hukumnya adalah tetap wajib. Apabila sholat pada waktu terasa berat, diperbolehkan jamak, digabungkan waktunya ya. Orang sakit tidak boleh meninggalkan sholat wajib segala kondisi apapun selama akalnya masih baik. Orang sakit berat dan khawatir atau memperlambat kesembuhannya, maka diperbolehkan dengan tidak berjamaah. Berikut tata cara bersuci bagi orang yang sakit, lagi di rumah tenan cah ini cah nggih. Yang pertama, berwudu jika berhadas kecil, mandi wajib jika berhadas besar. Ini sudah tuntas, dulu semester 1 sudah dibahas. Bertayamum jika bersuci dengan air ini sakitnya malah bertambah parah. Nah ini, misalkan sakitnya bertambah parah kok dengan air, maka boleh dengan debu yang suci. Jadi dipraktekkan kalau tayamum itu yang pertama adalah kedua wajah, wajah. Yang selanjutnya adalah kedua tangan, seperti yang sudah dipraktekkan. Ingat, wajah, tangan, selesai. Jika tidak mampu, jika sebagian anggota tubuh ini harus dibasuh mengalami patah lalu dibalut dengan kain berban, kip atau yang lain, maka cukup anggota tubuh tadi diusap dengan air sebagai ganti dari membasuh. Jadi pas anggota tubuh yang utuh itu yang dibasuh. Sing gupak, perban dan yang lain ini tidak perlu atau boleh tidak dibasuh. Jika tidak mampu bersuci sendiri, boleh dibantu untuk berwudu oleh orang lain atau keluarga. Pastikan itu mahram atau sejenis. Lek wonge lanang nggih diiwangi lanang, lek wonge wadon nggih diiwangi wadon, seperti itu. Wajib bagi orang yang sakit membersihkan badannya dari setiap najis. Jika tidak mampu menghilangkan dan dia sholat dalam keadaan seperti ini, sholatnya sah, tetap sah dan tidak perlu mengulang ibadahnya. Fa insya Allah itu sudah dimaafkan oleh Allah. Ngoten nggih sah. Jadi ini pentingnya sholat. Sholat dengan berdiri tetapi tidak bisa rukuk, nggih. Cukup dengan berdiri. Rukuknya dengan merendahkan leher, kemudian sujudnya dengan merendahkan lagi daripada rukuk. Seterusnya sama seperti sholat jenazah, cuman sholat ini ada rukuknya, ada sujudnya. Kalau sholat jenazah gak ada. Sholat dengan duduk seperti tadi yang sudah Pak Hasan sampaikan ketika Pak Hasan di kereta api misalkan, boleh. Ini bisa dibaca untuk di LKS di halaman 38. Sholat dengan berbaring. Jika tidak dapat dengan duduk, maka diperbolehkan dengan berbaring, yaitu dengan miring di atas selusuk sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan dan telinga sebelah kanan itu tertindih. Sirahe neng lor, kupinge neng ngisor, madhepe ngulon. Nah, sampean bayang sik, sirahe neng lor, ini telinga ini tertindih, hadapnya ke barat. Kemudian wajah, perut, dada, dan kaki menghadap ke arah kiblat. Nah, tadi miring ini cah. Nah, miring. Disertai niat biasa untuk rukuk sujud cukup dengan anggukan kepala atau bisa menggunakan kedipan pelupuk mata karena ini sudah kondisinya darurat. Masih belum bisa lagi, boleh dengan tidur terlentang. Kedua kaki ini diluruskan ke arah kiblat, nah ngesor. Kepala diganjal dengan bantal agak tinggi menghadap kiblat. Niat sesuai sholat yang dikerjakan. Kemudian rukuk sujud cukup dengan kedipan mata. Jika tidak mampu, maka dalam hati saja selama ia masih sadar. Sholat dengan isyarat lah ini. Kalau sholat dengan isyarat ini adalah pilihan terakhir dengan menggunakan isyarat kepala. Caranya sujud, kondisi kepala lebih rendah daripada ketika rukuk. Jadi ini hanya kondisi terakhir saja. Misalkan ini di atas kasur nggih, nek dhuwur kasur wis sak isone.
dengan menggunakan isyarat kedua mata, dengan menggunakan isyarat hati. Jadi intinya lihormati sholat. Baik ya anak-anak, kita lanjut. Jadi pada garis besarnya bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban yang mana itu harus kita laksanakan, yang harus kita jalankan. Kalau nggak bisa dengan berdiri, maka boleh dengan berdiri tanpa rukuk, tanpa sujud, artinya gerakannya lebih ringan. Kalau nggak bisa dengan berdiri sepenuhnya, maka boleh dengan duduk. Duduk diawali niat sampai salam, sama yang seperti Pak Hasan jelaskan tadi. Di sini dijelaskan tidak bisa dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Kepala di sebelah utara, telinga ditindih, ada di bawah, kemudian tangan bersedekap, berbaringnya ke arah barat atau ke kiblat. Jadi miring madhep ngulon. Tidak bisa boleh dengan tidur terlentang, kakinya lurus, kepalanya di belakangnya dengan bantal agak tinggi, kemudian niat dengan isyarat saja, boleh dengan angguan, boleh dengan kedipan mata untuk dari gerakan ke gerakan satu ke gerakan yang lain. Masih belum bisa, maka boleh dengan isyarat. Isyarat itu pokok untuk menghormati waktunya sholat. Insyaallah ini Allah sudah maafu. Biasanya sholat dengan isyarat ini adalah orang yang sakitnya parah, tidak bisa bergerak apapun, dia hanya sadar. Maka ini boleh dengan sholat dengan isyarat. Apa anak-anak hikmahnya? Yang pertama, hikmah dalam sholat keadaan darurat ini adalah mengurai karomah dalam sholat fardu dalam kondisi tertentu. Ahabul a'mali ilallahi adwa umuhuma, ahabul a'mali ilallahi adwa pekerjaan-pekerjaan yang baik yang lebih disukai Allah adalah pekerjaan yang terus-menerus disebutkan lagi beristiqomah secara sukses. Jadi terus dan terus-menerus. Wajib kita tanamkan bahwa sholat itu adalah ibadah pertama kali yang akan dihisab. Masih atau sama gemar bersedekah, sama baik dengan sosial, baik dengan lingkungan, baik dengan keluarga. Gerbang utama, password utama ketika kita nanti di yaumul akhir adalah sholat. Maka dari itu, buat anak yang sholatnya sudah rajin, bisa dipertahankan, boleh mengajak yang belum rajin, yang belum rajin boleh belajar. Semuanya pasti sama kok, dari yang belum rajin menuju rajin. Artinya yang sholat itu belum, ya mulai ditata lagi, ya minimal sholat sendiri di rumah. Nanti naik tingkat lagi ketika sholat sendiri di rumah sudah tertib, boleh menuju ke masjid sekitar rumah, masjid sekitar sekolah atau tempat kalian berada. Itu berjamaah karena 27 kali lipat ganjaran atau pahala orang yang sholat dengan berjamaah. Maafkan deh. Selanjutnya silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini bisa dijawab di halaman 39. Ini nanti dikumpulkan dalam offline. Nanti akan saya terangkan deskripsinya di kolom deskripsi daripada akun YouTube Pak Hasan. Untuk itu silakan ini dipelajari. Ada pertanyaan bisa ditanyakan Pak Hasan langsung di madrasah, di ruang guru boleh, baik pun WA juga boleh, di kolom komentar juga boleh. Selanjutnya untuk absensi pembelajaran hari ini, dengan di kolom komentar silahkan disebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Itu saja yang bisa Pak Hasan sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Kita bertemu lagi dengan bab yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.